Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asia Ramadhani dengan NPM E12548 D4 Teknologi Laboratorium Medik tingkat 1B. Di sini saya akan membaca tentang bab 13 survei metabolisme. Jutaan reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim berlangsung di dalam sel hidup. Walaupun kita mengatakan reaksi-reaksi ini secara kolektif sebagai metabolisme, kita tidak boleh menganggap metabolisme sel sebagai suatu kantung yang dikelilingi membran yang berisi enzim-enzim yang bekerja secara acak. Metabolisme adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama, banyak bisa multi enzim. Metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik. 1. Untuk memperoleh energi kimia dari degradasi zat makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi molekul, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor sel. 3. Untuk menggabungkan unit-unit pembangunan ini menjadi protein asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Dan yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Organisasi hidup berpartisipasi di dalam daur karbon dan oksigen. Marilah kita mulai mendiskusikan aspek makroskopik dari metabolisme dalam keterikatan yang dengan metabolik total organisme hidup di dalam biosfer. Organisme hidup dapat digunakan dengan metabolik total organisme bagi menjadi dua golongan utama menurut bentuk energi kimia karbon yang diperlukan dari lingkungannya. Sel autotrof memberi makanan sendiri dapat menggunakan karbon dioksida dari atmosfer sebagai satu-satunya sumber karbon untuk membangun semua biomolekul yang mengandung karbon. Contohnya adalah bakteri fotosintesis dan sel hijau dan tumbuhan. Beberapa organisme autotrof seperti cyanobacteria dapat juga menggunakan nitrogen dari atmosfer untuk menghasilkan komponen nitrogennya. Sel heterotrof memperoleh makanan dari yang lain, tidak dapat menggunakan karbon dioksida atmosfer dan harus memperoleh karbon dari lingkungan dalam bentuk molekul organik yang lebih kompleks seperti glukosa. Lalu, terdapat perbedaan utama yang lain. Banyak organisme autotrof bersifat fotosintesis dan memperoleh energinya dari sinar matahari, sedangkan sel heterotrof memperoleh energi dari degradasi nutrien organik yang dibuat oleh autotrof. Di dalam biosfer, kita autotrof dan heterotrof hidup bersama-sama di dalam daur yang luas dan saling tergantung. Di sini, organisme autotrof menggunakan CO2 atmosfer untuk membangun biomolekul organiknya, dan beberapa di antaranya menghasilkan oksigen. Sel heterotrof sebaliknya menggunakan produk organik dari autotrof sebagai sari makanan dan mengembalikan CO2 ke atmosfer. Jadi karbon dan oksigen secara berkesinambungan saling bertukar di antara dunia hewan dan tanaman. Energi solarlah yang pada akhirnya memberikan gaya pendorong bagi proses-proses yang amat intensif ini. Organisme autotrof dan heterotrof dapat dibagi menjadi beberapa subkelas. Sebagai contoh, terdapat dua kelas utama dari organisme heterotrof, yaitu aerobik dan anaerobik. Golongan aerob hidup di udara dan menggunakan molekul oksigen untuk mengoksidasi molekul nutrien organiknya. Golongan anaerob hidup tanpa oksigen dan menguraikan nutrien yang masuk tanpa menggunakan oksigen. Nitrogen berdaur di dalam biosfer. Selain sumber karbon, oksigen, dan energi, semua organisme hidup membutuhkan sumber nitrogen. Nitrogen merupakan suatu keharusan bagi biosintesis asam amino dan basa putih serta pirimidin yang merupakan unit pembangun protein dan asam nukleat nitrogen. Di sini, kembali organisme hidup bervariasi secara luas dalam bentuk-bentuk kimiawi nitrogen yang dapat dipergunakan. Pada hampir semua hewan tingkat tinggi, sedikitnya beberapa nitrogen yang dikonsumsi harus berada dalam bentuk asam amino. Pada manusia dan tikus albino, 10 dari 20 asam amino buku harus diperoleh dalam membentuk yang telah sempurna pada makanan yang disebut, karena organisme ini tidak mampu mensintesis asam-asam amino tersebut dari molekul prekursor yang lebih sederhana. Tumbuhan pada umumnya mampu menggunakan amonia atau senyawa nitrat terlalu sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Relatif hanya sedikit organisme yang mampu melakukan fiksasi gas nitrogen N2 yang menyusul sampai 80% atmosfer kita. Karena kerak bumi mengandung hanya sedikit nitrogen anorganik dan dalam bentuk garam-garam
larut. Semua organisme pada akhirnya tergantung pada nitrogen atmosfer dan organisme yang melakukan fiksasi nitrogen. Nitrogen dapat difiksasi oleh cyanobacteria atau ganggang hijau biru yang merupakan sel benar-benar dapat mencukupi diri sendiri karena organisme bersifat sama sekali autotrof. Organisme mikrobia lain, bakteri nitrifikasi melangsungkan oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat, dan yang lain lagi bakteri denitrifikasi dapat mengubah nitrat kembali menjadi amonia. Jadi selain siklus karbon dan oksigen yang intensif, kita mempunyai siklus nitrogen di dalam isoparia kita yang merupakan sarana berlangsungnya siklus dan berdaunnya sejumlah besar nitrogen, siklus karbon, oksigen, dan nitrogen yang melibatkan banyak spesies organisme hidup setelah jelas tergantung pada keseimbangan yang baik di antara prosedur dan konsumen pada biosfer kita. Lebih jauh lagi, siklus besar ini berkaitan dengan aliran energi yang tinggi yang dimulai dengan lengkapnya energi solar oleh organisme fotosintesis dan penggunaannya untuk menghasilkan karbohidrat berenergi tinggi dan nutrien organik lainnya yang selanjutnya dipergunakan sebagai sumber energi oleh organisme heterotrof. Sekarang kita beralih dari aspek makro dari metabolisme ke aspek mikroproses metabolik yang berlangsung di dalam sel hidup. Sementara itu, kita harus selalu berpegang bahwa tiap jenis memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri akan sumber-sumber karbon, oksigen, dan nitrogen, dan juga akan sumber energi. Metabolisme sel karena hanya seluruh berkaitan dengan transformasi enzimatik dari senyawa dan energi dimulai dari bahan baku mentah sampai ke biosintesis senyawa hidup. Lintas metabolik dijalankan oleh sistem enzim yang bertahap. Enzim tentulah yang merupakan unit yang paling sederhana dari aktivitas metabolik. Masing-masing memekatalisis suatu reaksi kimia spesifik, tetapi metabolisme didiskusikan dengan lebih baik di dalam kerangka multilazim bertahap. Masing-masing melakukan tahap-tahap titik bertahap yang terlibat di dalam suatu lintas metabolik tertentu. Sistem enzim seperti ini bekerja dengan cara berurutan saling berkaitan sehingga produk dari enzim pertama menjadi substrat bagi enzim kedua, dan seharusnya transformasi produk berurutan pada lintas seperti itu B, C, D, dan seterusnya dikenal sebagai metabolik. Antara atau metabolit masing-masing tahap yang berurutan di dalam lintas ini menyebabkan terjadinya perubahan kimia spesifik, biasanya merupakan penarikan, pemindahan, atau penambahan suatu atau molekul atau gugus fungsional spesifik melalui perubahan bertahap yang demikian teratur. Itu molekul substrat terubah menjadi produk akhir metabolik. Metabolisme terdiri dari lintas katabolik, penguraian, dan lintas anabolik. Terdapat dua fase pada metabolisme antara katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dari sederhana seperti asam laktat, CO2, dan amonia. Pada anabolisme yang juga disebut biosintesis, fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme molekul pemula atau unit pembangunan yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Karena biosintesis mengakibatkan peningkatan ukuran dan kompleksitas struktur, proses ini memerlukan input energi bebas yang diberikan oleh pembentukan ATP dan menjadi ADP dan fosfat. Biosintesis beberapa komponen sel juga memerlukan atom hidrogen yang berenergi tinggi yang disebabkan oleh NADH, NADPH, katabolisme, dan anabolisme terjadi bersama dalam kecepatan proses diatur sendiri-sendiri. Lintas katabolik mengarah pada sedikit produk akhir. Sekarang marilah kita mengamati katabolisme dengan lebih teliti. Penggunaan enzimatik dari masing-masing penentu penghasil dari energi utama pada sel, karbohidrat, lipid, dan protein berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Terdapat tiap-tiap utama di dalam katabolisme aerobik seperti makromolekul. Sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi, polisakarida dipecahkan menjadi heksosa atau pentosa, lipid dipecahkan menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lain, dan protein terhidrolisa menjadi kedua 10 komponen asam aminonya. Pada tahap katabolisme ke-11, kedua, berbagai produk yang terbentuk di dalam tahap satu dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah lebih kecil molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi, heksosa, pentosa, dan glikosa dari tahap satu diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon
derivat yang lalu diubah menjadi satu jenis unit dua karbon, yaitu gugus asetil dan asetil koenzim A. Pada tahap ketiga, gugus asetil CoA diberikan ke dalam siklus asam isitrat, yaitu lintas akhir yang bersifat umumnya yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Di sini terjadi oksidasi nutrien menghasilkan karbon dioksida, air dan amonia atau produk nitrogen lainnya adalah produk akhir katabolisme lainnya. Penting dicatat bahwa lintas katabolisme mengarah kepada siklus asam sitrat terhadap tahap 3 selama katabolisme pada tahap 1 puluhan atau bahkan ratusan protein yang bermacam tersebut diuraikan menjadi 20 asam amino. Pada tahap 2, kedua puluh asam amino tersebut diuraikan terutama menjadi asetil CoA dan amonia NH3, dan di dalam tahap 3, gugus asetil dan asetil CoA dioksida oleh siklus asam sitrat menjadi hanya dua produk CO2 dan H2O. Dengan cara yang sama, pada tahap 1 jumlah polisakarida dan disakarida yang bermacam-macam itu diuraikan menjadi bola-bola sederhana yang berjumlah lebih sedikit. Pada akhirnya semuanya berubah menjadi asetil CoA pada tahap 2 dan menjadi CO2 dan H2O pada tahap 3. Lintas biosintesis anabolik menyebar menghasilkan berbagai produk. Anabolisme atau biosintesis juga berlangsung dalam 3 tahap dimulai dengan molekul kecil pemula. Contoh sintesis protein mulai dengan pembentukan asam aketon dan pemula lain. Pada tahap berikutnya, asam aketon teraminasi oleh gugus amino membentuk asam amino. Pada tahap terakhir, anabolisme asam amino disusun menjadi rantai polipeptida membentuk berbagai jenis protein. Setiap tahap utama katabolisme atau anabolisme biomolekul tertentu dikatalisis oleh sistem multilazim. Perubahan kimiawi berurutan yang terjadi pada setiap jalur utama metabolisme sebetulnya sama di dalam semua bentuk kehidupan. Sebuah contoh katabolisme glukosa yang menghasilkan asam sulfat terjadi melalui senyawa kimia antara yang sama melalui jumlah reaksi yang sama pada hampir semua organisme. Terdapat perbedaan penting di antara lintas katabolik dan anabolik yang berhubungan. Lintas katabolik dan lintas anabolik yang berhubungan tetapi dengan arah yang berlawanan di antara senyawa pembuat tertentu dan produk tertentu biasanya bersifat tidak identik. Lintas-lintas ini menggunakan reaksi antara yang berbeda atau reaksi-reaksi enzimatik yang berbeda pada tahap antara. Sebagai contoh, serangkaian dari 11 enzim spesifik mengkatalisis tahap-tahap yang berurutan asam pirofakti di dalam hati. Walaupun mungkin terlihat logis dan ekonomis untuk membuat glukosa dari asam pirofat oleh semua tahap enzimatik, kebalikannya dari yang dipergunakan di dalam pemecahan glukosa biosintesis, glukosa di dalam hati berlangsung dengan cara berbeda. Tahap ini mempergunakan hanya 11 dari 11. 9 dari 11 tahap enzimatik yang dipergunakan dalam membuat glukosa. Dua tahap lainnya dilakukan oleh serangkaian reaksi enzimatik yang sama sekali berbeda yang digunakan hanya pada jalur sintesis glukosa. Mungkin kelihatannya suatu pemrosesan akan adanya dua lintas metabolik di antara dua titik tertentu, satu bagi katabolisme dan satu bagi anabolisme, tetapi terdapat alasan-alasan penting mengapa jalur katabolisme dan anabolisme yang bersangkutan ini berbeda. Pertama, lintas yang terjadi pada proses degradasi biomolekul mungkin tidak dapat mencukupi kebutuhan energi biologis biosintesa. Degradasi molekul organik yang kompleks biasanya merupakan proses penurunan terjadi dapat melepaskan energi, sedangkan biosintesis adalah proses menaik yang memerlukan input energi. Marilah kita ambil contoh sederhana, sebuah batu besar yang dilepaskan dari puncak bukit akan gulung ke bawah sambil melepaskan energi. Pada satu atau lebih lokasi selama proses penurunan batu ini dapat kehilangan sejumlah besar energi semuanya sekaligus pada waktu batu jumlah melalui darah yang amat curam. Terdapat alasan kedua bagi perbedaan lintasan di dalam jalur katabolik dan anabolik yang saling berhubungan jika hanya satu lintas yang dipergunakan secara dapat baik pada kedua jalur menurunkan kecepatan proses katabolik dan menghambat suatu di antara. Enzim yang terlibat juga akan menghambat proses biosintesa yang bersangkutan. Pengaturan yang terpisah dimungkinkan hanya jika lintas yang berlawanan benar-benar berbeda, terpisah atau di dalam proses yang melibatkan tahap enzimatik yang sama. Enzim yang dicepatkan reaksinya diatur harus berada pada bagian yang tidak menjadi bagian lintas yang arahnya berlawanan. CoA di dalam hal terjadi oleh aktivitas rangkaian enzim yang terutama berada di dalam mitokondria tempat berlangsungnya reaksi-reaksi oksidatif, sedangkan biosintesis asam lemak dari asetil CoA yang memerlukan input atom hidrogen yaitu sebagai tenaga produksi berlangsung dengan kerjasama serangkaian enzim yang sama sering sekali berbeda yang terletak di dalam sitosol. Tepat reaksi-reaksi reduksi cenderung terjadi walaupun lintas katabolisme dan anabolisme yang berkaitan dengan tidak sama
terdiri dari siklus asam nitrat sebagai beberapa enzim pembantu bekerja sebagai daerah pertemuan utama yang dapat ditempuh oleh kedua jalur katabolik dan anabolik. Hal ini kadang disebut tahap amfibolik dari metabolisme karena mempunyai dua fungsi bahasa Yunani amfi kedua. Tahap ketiga dipergunakan secara katabolik untuk mengakui degradasi molekul kecil yang diturunkan dari tahap kedua katabolisme, tetapi ini juga dipergunakan secara anabalik untuk menjadikan molekul kecil ini sebagai pembuat bagi biosintesis asam amino, asam lemak, dan karbohidrat seperti akan kita lihat nanti. Hampir semua reaksi metabolisme pada akhirnya berkaitan satu dengan yang lain karena produk suatu reaksi enzim menjadi substrat bagi sekuen berurutan selanjutnya. Memang kita dapat mengatakan metabolisme sebagai suatu jaringan reaksi enzimatik yang amat kompleks. Jika aliran nutrien melalui satu bagian dari jaringan ini terhenti atau terganggu, seluruh jaringan dapat mengalami perubahan untuk mengatasi atau menggantikan perubahan ini. Masing-masing lintas utama dari metabolisme baik katabolik atau anabolik dapat menyesuaikan kecepatan reaksinya menurut kebutuhan seketika. Di dalam ekonomi sel ATP membawa energi dari reaksi katabolik ke reaksi anabolik. Kita telah melihat secara singkat bagaimana nutrien organik diubah menjadi kerja enzim selama metabolisme. Sekarang marilah kita lihat bagaimana energi ini terubah. Molekul nutrien yang kompleks seperti glukosa mengandung banyak energi potensial karena derajat tingkat struktural yang tinggi. Jika molekul glukosa terurai oleh oksidasi membentuk produk akhir kecil yang sederhana CO2 dan H2O. Banyak energi bebas yang dilepaskan dan menjadi tersedia bagi reaksi. Energi bebas adalah bentuk energi yang mampu melakukan kerja pada kondisi suhu dan tekanan, akan tetapi kecuali terdapat beberapa cara untuk menangkap dan mempertahankan energi bebas yang dilepaskan. Jika glukosa teroksidasi, energi ini hanya akan muncul sebagai panas. Walaupun energi panas bermanfaat di dalam menekan suhu tubuh pada hewan tingkat tinggi terbentuk, ini tidak dapat digunakan untuk melakukan kerja mekanik pada kontraksi otot atau kerja kimiawi pada biosintesis. Karena sifatnya itu, eksternal suhu tubuh sama pada semua bagian. Sebaliknya, sejumlah besar energi yang dibebaskan dari glukosa dan bahan bakar selulernya lainnya pada proses katabolisme disimpan oleh sintesis adenosin fosfat ATP dan adenosin difosfat ADP dan fosfat anorganik yang terjadi bersamaan. ATP, ADP, dan fosfat terdapat di dalam semua sel hidup dan berfungsi secara umum sebagai sistem pemindahan energi. NADPH membawa energi dalam bentuk tenaga produksi. Cara kedua untuk membawa energi kimia dari reaksi katabolisme menuju reaksi biosintesis yang memerlukan energi adalah dalam bentuk atom hidrogen atau elektron pada pembentukan glukosa dari karbon dioksida selama fotosintesis, atau pada pembentukan asam lemak dari asetat di dalam hati hewan. Tenaga produksi dalam bentuk atom hidrogen diperlukan bagi reaksi reduksi ikatan ganda menjadi ikatan tunggal. Supaya menjadi efektif sebagai senyawa produksi, atom hidrogen harus memiliki energi bebas. Atom hidrogen berenergi tinggi diperoleh dari bahan bakar sel oleh terjadi hidrolisasi yang mengkatalisis kepada bentuk terolisin nikotinamida adeninukleotida fosfat EADP plus. Bentuk reduksi yang membawa hidrogen dari koenzim ini disingkat sebagai EADPH merupakan bahwa energi dari reaksi katabolik menuju reaksi biosintesis yang menggunakan elektron. Metabolisme sel agaknya beroperasi menolak prinsip ekonomi maksimum kecepatan reaksi keseluruhan dari katabolisme. Penghasil energi dikontrol oleh kebutuhan sel. Energi dalam bentuk ATP dan NADPH tidak hanya di ketersediaan atau konsentrasi bahan bakar sel. Jadi sel mengkonsumsi nutrien dalam jumlah cukup tidak berlebih untuk mengatasi kecepatan penggunaan energi pada setiap waktu. Lintas katabolik yang bersifat amatif, sensitif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan energi. Sebagai contoh, jika seekor lalat rumah terbang dengan kecepatan penuh, kecepatan dari 1 detik, karena diperlukan peningkatan konsumsi ATP secara tiba-tiba oleh terbangnya. Lintas metabolik diatur pada 3 tahap regulasi. Lintas metabolik dilaksanakan oleh 3 jenis mekanisme berbentuk. Regulasi yang pertama yang paling cepat memberikan respon adalah melalui kerja enzim yang mampu mengubah aktivitas kataliknya sebagai respon terhadap molekul efektor pemberian rangsangan atau penghambat. Enzim hadasan biasanya terletak pada atau di dekat permulaan dari suatu urutan multizen dan katalisme. Tahap yang membatasi kecepatan yang misalnya merupakan reaksi tidak dapat balik.
pada lintas anabolik produk akhir biosintetik seperti asam amino seringkali berfungsi sebagai penghambat aloksik pada tahap awal bab 9. Beberapa enzim aloksik dirangsang oleh modulator positif yang spesifik. Sebagai contoh, enzim aloksik yang mengatur suatu urutan katabolik mungkin dirangsang oleh modulator positif ADP atau AMP dan dihambat oleh modulator negatif ATP. Kontrol metabolik dilaksanakan pada tahap kedua pada organisme tingkat oleh pengaturan hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang disekresi oleh berbagai kelenjar endokrin dan diangkut oleh darah menuju jaringan atau organ lain. Tempat hormon melakukan rangsangan atau membatasi beberapa aktivitas metabolik spesifik. Sebagai contoh, hormon adrenalin yang disekresi oleh bagian medula dari kelenjar adrenal diangkut oleh menuju hati. Tahap ketiga dari regulasi metabolik dilaksanakan melalui pengontrolan konsentrasi enzim tertentu di dalam sel. Konsentrasi suatu enzim pada waktu tertentu merupakan akibat dari keseimbangan di antara kecepatan sintesa dan kecepatan degradasinya. Contoh, jika seekor hewan diberikan diet berkarbohidrat tinggi dan berprotein rendah, enzim hati yang secara normal menguraikan asam amino menjadi asetil OA terdapat konsentrasi yang amat rendah. Karena terdapat hanya sedikit kebutuhan bagian enzim ini selama hewan diletakkan pada diet protein rendah, dengan enzim dengan sendirinya tidak dibuat dalam jumlah besar. Metabolisme sekunder. Sampai saat ini kita membicarakan terutama lintas metabolik utama, tempat terubahnya zat makanan sel yang berukuran relatif besar. Karbohidrat, lemak, dan protein pada lintas utama ini aliran metabolik relatif besar. Sebagai contoh, beberapa ratus gram glukosa dioksidasi menjadi CO2 dan H2O setiap hari oleh orang dewasa. Terdapat 3 pendekatan utama terhadap identifikasi urutan metabolik. 3 pendekatan utama dipergunakan secara sendiri-sendiri atau secara gabungan untuk mengetahui rincian kimiawi lintas metabolik. Secara pertama dan yang paling langsung adalah mempelajari lintas in vitro, bahasa Latin artinya di dalam gelas, yaitu di dalam tabung reaksi. Dalam ekstrak jaringan bebas yang mampu mengatalisis proses metabolik yang akan diselidiki secara keseluruhan. Sebagai contoh, sejak pertengahan tahun 1800 telah diketahui bahwa ragi mengubah glukosa menjadi etanol CO2. Selanjutnya ditemukan bahwa pemecahan glukosa pada ekstrak tersebut memerlukan tambahan fosfat anorganik yang akan menghilangkan ekstrak konsumsi glukosa. Mutan organisme membentuk endemik tahap-tahap antara di dalam metabolisme. Pendekatan penting lain untuk menerangkan lintas metabolik adalah penyelidikan mutasi genetik dari organisme yang kandungan salah satu enzimnya tidak dapat disintesis dalam bentuk aktif. Kerusakan ini jika tidak fatal mungkin mengakibatkan penumpukan dan ekspansi substrat oleh enzim yang rusak itu. Dari kerusakan genetik pada enzim tertentu yang terdapat manusia telah dimulai misalnya untuk membuat kesimpulan mengenai sifat-sifat tahap tertentu seperti ini jarang dijumpai, biasanya tidak merupakan objek penyelidikan yang sistematik. Marilah kita lihat bagaimana muatan tersebut dipergunakan sel nomor atau non-mutan kapal yang telah dikenal Neurospora crassa. Dapat tumbuh pada medium sederhana yang mengandung glukosa sebagai satu-satunya sumber karbon dan amonia sebagai satu-satunya nitrogen. Tetapi jika spora Neurospora disinari dengan sinar X, beberapa sel muatan akan muncul. Spesifik contohnya, muatan Neurospora tertentu akan tumbuh secara normal jika medium dasar diberikan suplementasi asam amino arginin yang tidak diperlukan oleh sel normal. Mutan Neurospora yang mengalami kerusakan di dalam kemampuannya membentuk arginin tidak semuanya sama. Mutan-mutan ini berbeda dalam tahap spesifik pada biosintesis arginin yang bersifat defektif ini. Pelacak isotop memberikan metode ampuh bagi penyelidikan metabolisme. Metode ampuh lain untuk menentukan garis besar umum dari lintas metabolik adalah dengan menggunakan suatu bentuk isotop unsur tertentu untuk melabel mencirikan metabolit tertentu. Sebagai contoh, isotop radioaktif 1+D beratom normal atau rata-rata karbon adalah 12,01. Seringkali mendirikan atom karbon tertentu pada molekul organik. Atom karbon karboksinya diubah menjadi CO2 lebih jauh jika asam palmitat secara berturut-turut dioksidasi dari lipid anti hewan. Senyawa ini juga ditemukan mengandung 14 yang menunjukkan bahwa atom karbon
karboksilasetat merupakan pemulaan di dalam biosintesis asam pamitat. Metode pelacakan isotop dapat juga dipergunakan untuk menentukan kecepatan proses metabolik di dalam organisme utuh. Sel prokaryotik tidak memiliki ruang-ruang yang dipisahkan oleh membran internal, tetapi terdapat pengelompokan beberapa sistem enzim sampai tingkat tertentu di dalam bakteri. Sebagai contoh, kebanyakan enzim yang berpartisipasi di dalam biosintesis protein terletak di dalam ribosom, dan beberapa enzim yang berpartisipasi di dalam biosintesis polispid terletak di dalam membran sel. Sel eukariotik yang mencakup hewan dan tumbuhan tingkat tinggi selain jamur, protozoa, dan ganggang tingkat tinggi berukuran jauh lebih besar dari kompleks dibandingkan dengan sel prokaryotik. Selain membentuk sel-sel eukariotik memiliki inti sel yang membran yang mengandung beberapa banyak kromosom. Internalnya tutup utuh, klosa dipergunakan karena senyawa ini tidak dapat melalui membran dengan mudah, dan karenanya tidak menyebabkan organel internal seperti kloroplas dan mitokondria menggelembung.